Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada Ananda Ilyas, disilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ilyas, boleh duduk kembali. Semoga dengan kita mengawali materi pembelajaran dengan berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rapli. Rapli kenapa? Kemudian? Radit kenapa? Ya. Dua orang yang tidak hadir? Dua. Deindra. Yadi. Ya. Semoga kita doakan ya, semoga yang sedang sakit diberikan segera pulih, ya, diangkat penyakitnya. Ya. Kita mulai materi pembelajaran hari ini dengan elemen berpikir komputasional. Tujuan dari berpikir komputasional yang pertama yaitu kalian memahami konsep berpikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian kalian menerapkan langkah berpikir komputasional dalam membuat game sederhana dan storytelling ya, atau bisa membuat animasi sederhana. Yang ketiga, mengembangkan solusi kreatif dan logis dalam bentuk algoritma atau flowchart. Dan yang terakhir, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok secara efektif. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya dapat dikembangkan oleh komputer. Lanjut. Ya. 4 elemen berpikir komputasional. Ada 4 ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Pertama dekomposisi. Apa itu pengertian dekomposisi? Dekomposisi adalah pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, itu dekomposisi ya, pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misal, contoh dalam memasak nasi goreng. Itu kita bisa terapkan 4 elemen berpikir komputasional. Cara memasak nasi goreng, dekomposisinya bagaimana? Nah, ini ya. Pertama, kita menyiapkan alat. Kemudian yang kedua, bahan. Kemudian bumbu. Dan yang terakhir, langkah-langkah. Alat. Alat apa saja yang diperlukan dalam memasak nasi goreng? Wajan, spatula,
kompor. Oke, kemudian dari bahan nasi, minyak daun bawang opsional ya, kalau yang tidak suka kan tidak memakai daun bawang. Kemudian dari bumbu apa saja? Bawang merah, ya, dan yang terakhir langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkah kita sebutkan di tahapan algoritma. Lanjutkan. Tadi dekomposisi, yang kedua sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenal persamaan dan perbedaan pola dalam memasak nasi goreng. Pengenalan polanya bagaimana? Jadi pertama, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw. Karena proses bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw itu hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Nah, untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu kurang lebih misalnya 10 menit. Nah, maka pola ini bisa kita kembali gunakan ketika suatu saat kita akan memasak nasi goreng di lain waktu. Itu pengenalan pola. Dan yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Contoh abstraksi dalam memasak nasi goreng. Nah, agar lebih efektif dan efisien dalam kurang waktu 10 menit, kita membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Jadi misalnya kita memasak nasi goreng 1 porsi dalam waktu 10 menit. Nah, 5 porsi pun kita bisa menggunakan waktu 10 menit, tapi mungkin bumbunya, bahan dasarnya lebih banyak ya. Kemudian ketika membuat nasi goreng, ini dalam abstraksi ya, ketika membuat nasi goreng kita tidak perlu memikirkan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap. Gak usah memikirkan kedelai dapat diolah menjadi kecap ya, karena hal itu tidak penting, intinya kita memasak nasi goreng. Yang terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga suatu tujuan. Nah, langkah-langkah dari memasak nasi goreng itu bagaimana? By step-nya, step by step-nya bagaimana? Yang pertama, dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus mengurutkan langkah-langkah ya, secara logis, berurutan, dan rinci. Mulai dari awal proses pembuatan, kemudian meracik bumbu, sampai dengan proses penyajian. Langkah-langkahnya, bagaimana? Yang pertama apa? Panaskan minyak. Yang kedua, yang ketiga, ya, seperti kecap, saus, garam, dan penyedap rasa. Dan yang terakhir, sudah angkat dan sajikan. Nah, itu tadi 4 elemen berpikir komputasional sebagai contoh dalam memasak nasi goreng. Ya, tantangannya misal, bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Misalnya apa? Yang pertama, siapkan roti ya. Kemudian yang kedua, olesi roti dengan selai ya. Kemudian yang ketiga, tutupi roti. Ya, itu contoh langkah-langkah pembuatan roti lapis. Nah, sekarang kalian dalam menerapkan berpikir komputasional, kalian akan menggunakan aplikasi
Secret ya. Aplikasi Secret yaitu bisa membuat animasi sederhana atau bisa membuat game sederhana dan juga bisa membuat storytelling ya, percakapan. Nanti kita setelah pembahasan kita mencoba di aplikasi Secret. Ya, Ibu akan membahas tentang Secret terlebih dahulu ya. Secret. Nah, di sini. Nah. Di aplikasi Secret ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada palette block. Nah, ini namanya palette block atau kode-kode ya untuk sebuah instruksi kepada sprite atau objek. Nah, ini palette block. Yang kedua ini nih, area script. Namanya bagian ini adalah area script. Untuk apa? Yaitu nanti sebuah instruksi ini di drag and drop ke area script. Nanti hasilnya sprite akan bergerak sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, stage. Nah, ini namanya bagian stage atau panggung ya. Di sini ada backdrop-nya. Nanti backdrop-nya kalian bisa memilih backdrop mana yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, ini bagian apa namanya? Ini sprite atau objek. Nah, ini tampilan aplikasi Secret. Sekarang kalian coba buka aplikasi Secret-nya dengan alamat ya. Coba kalian mulai buka webnya. Ibu memberikan LKPD-nya ya. Per kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4.
tambahkan backdrop kedua. Apa? Sekolah. Sudah selesai? Nanti kita coba dijalankan. Ya, coba dijalankan. Sederhana. Sudah selesai? Sudah? Coba dijalankan. Ayo, coba jalankan. Jalankan. Skornya hapus satu ya. Yang digunakan satu skor. Sudah? Sama belum? Ya, lanjutkan. Sudah? Belum? Sudah ya. Kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan ya. Per kelompok, perwakilan. Boleh 4 orang untuk menemani temannya presentasi. Selesai ya pembuatan animasinya? Ya, Ibu coba pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, silakan ke depan. Perwakilan, bisa perwakilan 4 orang. Ya, silakan ke depan. Perkenalan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil storytelling sederhana kami. Ya, boleh dijalankan sama Raida? Jalankan dulu. Sini, boleh. Ya, duduk. Ya. Siap? Ya, jalankan. Ya, sudah ya. Oke, sekarang bagaimana tahapan-tahapannya? Boleh dijelaskan? Ya baiklah, kita mengklik web, lalu backdrop,
Setelah itu, halo, namaku Bilqis. Terus aku akan berangkat ke sekolah. Ayo lihat sekolahku. Setelah itu, selamat datang di sekolahku SMPN 1 Sukandi. Ya. Ayo kita lihat kelasku. Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya. Sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Sekarang kelompok 2. Bisa ke depan ya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, di depan. Maju ke depan. Kalau presentasi itu harus jangan membelakangi ya, tapi ke depan. Oke. Siapa yang mau mengklik mulainya? Boleh, Dea? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan storytelling, Membuat game sederhana. dari storytelling dengan sketch. Ya, oke. Kita mulai ya. Ya, jalankan boleh. Nanti skornya bertambah ya. Nah, 27, 28, kemudian 29, 30. Ya, sudah berjalan ya, tepuk tangan. Ya, sekarang bagaimana tahapan-tahapannya? Bisa dijelaskan? Bisa menghadap ke depan, jangan membelakangi. Bagaimana urutan langkahnya? Yang pertama yaitu kita harus melihat trend. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan Google X. Ya. Kemudian kita menambahkan key random dan kemudian di bawahnya kita harus menambahkan forever. Oke. Di bawahnya lagi kita harus menambahkan change. Kemudian if then kita harus menambahkan dan di bawahnya kita harus menambahkan dan random. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi Vowel ya. dan menambahkan kemudian di bawahnya kita akan menambahkan change. Kemudian di bawahnya lagi kita harus menambahkan dan random. Ya, sudah? Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Ya, sudah siap kelompok 3? Siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek apa? Membuat apa? Gede game sederhana. Coba bisa dijalankan, Pak Iza. Ya, jadi bergerak ya sprite-nya. Ya, jadi jangan kena ke bolanya.
Basbalnya ya? Ya, oke. Sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan game sederhana dari aplikasi Scratch. Ya. Boleh. Ya. Boleh dilihat ya. Hasil proyek kelompok 4. Jadi membuat apa ini? Animasi. Ya, bergerak ya semua sprite-nya. Ya, tepuk tangan. Ya. Boleh stop ya, udah. Terima kasih, bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, demikian tadi hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok. Kalian sudah memahami ya bagaimana membuat storytelling, kemudian game sederhana, atau tadi dari kelompok 4 membuat animasi. Nah, itu tadi materi berpikir komputasional dengan elemen menggunakan elemen pengenalan pola ada ya, kemudian dekomposisi ada, dan yang terakhir intinya berarti algoritma ya, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu tadi berarti ya 4 pilar berpikir komputasional itu apa? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, dan yang terakhir, algoritma. Jadi sudah paham ya langkah-langkah bagaimana membuat storytelling, game sederhana, dan animasi. Masih semangat? Kita tepuk fokus dulu ya. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih. Dicukupkan sampai di sini materi pembelajaran berpikir komputasional. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.